Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali menyapa Anda. Kami akan menghadirkan informasi selain dua informasi tadi. Apa saja, Fitri? Nah, ini ada salah satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini pemirsa. Salah satunya berkaitan dengan status Gunung Merapi. Karena menurut informasi kan pada pagi hari ini ya, Gunung Merapi ini kembali erupsi. Seperti apa statusnya dan kondisi warga di sana seperti apa ya, Ana ya? Baik, tentu saja informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Ana Telita dan Gina Vita. Inilah kabar siang untuk Anda. Anda kembali di kabar siang. Saat ini saya sudah menggunakan safety helmet karena berada di kawasan Depo Plumpang di Jakarta Utara dan juga di pemukiman warga yang tidak jauh jaraknya berada dari Depo Plumpang yang sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa sudah terjadi kebakaran hebat pada tanggal 3 Maret 2023 pada hari Jumat lalu. Ini di mana kebakaran Depo Pertamina Plumpang mengakibatkan warga meninggal dunia, ada 19 orang dan juga ada 49 orang. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda langsung bergabung bersama rekan Syahda Yustiza yang saat ini berada di lokasi kebakaran Depo Plumpang. Ya, selamat siang Syahda. Bagaimana kondisi saat ini? Bagaimana juga warga yang berada di sana? Apa sudah kembali atau masih berada di pengungsian? Langsung dari Anda, perbincangan Anda dengan warga nanti kami nantikan di segmen selanjutnya. Syahda, terima kasih. Kami nantikan segmen selanjutnya. Ya pemirsa, kalau kita lihat antara pemukiman warga dan juga Depo Pertamina Plumpang ini jaraknya tidak sampai 2 km. Seperti apa sebenarnya buffer zone yang aman atau zona aman bagi masyarakat itu kita masih harus mempertanyakan karena sudah nyaris 50 tahun Depo Pertamina ini beroperasi. Nah kalau kita lihat pemirsa riwayat warga, kemudian di sebelah kiri saya adalah Depo Plumpang, Jakarta Utara. Nah pemirsa, kalau kita sama-sama saksikan, ini jarak antara Depo Plumpang yang terjadi kebakaran pada pipanya, ada kebocoran pipa pada Depo Plumpang ini, kita lihat jaraknya tidak sampai 2 km Depo Plumpang di mana saat ini memang masih direlokasikan di mana Pertamina sendiri memberikan bantuan begitu untuk mengontrak bagi warga yang terdampak. Usai jeda kami kembali pemirsa. Pemirsa, nyaris 50 tahun operasi Depo Plumpang ini berjalan dari lahan kosong hingga akhirnya sekarang padat penduduk. Selain itu pemirsa, pasca kebakaran operasi kemanusiaan korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini sejak dan pemirsa berikut adalah akan kami hadirkan ini data dari pihak Pertamina. Bantuan dari Pertamina di mana ada 3,6 juta rupiah untuk biaya kontrakan selama 3 bulan, kemudian ada 2 juta. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali untuk bergabung bersama dengan rekan Syahda Yustiza yang masih berada di lokasi kebakaran Depo Plumpang. Syahda, kalau tadi kita sama-sama saksikan laporan Anda kali ini, kami harap Anda sudah mendapatkan warga untuk menjelaskan bagaimana kemudian bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait seperti apa. Syahda, silakan. Ya, Syahda, dan tentunya kami juga harapkan ini bantuan tersalurkan secara seluruhnya kepada tentunya yang pantas untuk mendapatkannya, terutama korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Dan pemirsa, tadi seperti yang diinformasikan oleh pihak Pertamina bahwa nantinya warga akan mendapatkan bantuan kurang lebih 5,6 juta rupiah untuk kontrakan dan juga bantuan sebesar 2 juta rupiah untuk penghidupan mereka, bantuan dari pihak Pertamina. Dan kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini mengakibatkan 20 pemirsa orang meninggal dunia. Pemirsa, kami masih akan kembali tentunya masih membahas juga tentang polemik yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang. Sebenarnya ini lahan apakah milik warga atau milik Pertamina, ini polemik yang terjadi karena dari pemerintah pun ada perbedaan pendapat. Usai jeda kami kembali. Kebakaran hebat yang terjadi di area Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang dampaknya hingga menuju ke pemukiman warga ini menelan banyak korban. Ada 20 korban jiwa dan juga 49 korban luka-luka. Dan akibatnya tidak hanya itu pemirsa, dampak material pun terjadi di mana puluhan rumah ikut terbakar akibat ledakan pipa dari Depo Pertamina di Plumpang ini. Pemirsa, kalau kita lihat dari pihak pemerintah juga sudah memberikan bantuan, ini ada sebesar 5,6 juta rupiah per kakak. Ada totalnya 155 kepala keluarga yang nantinya akan menerima bantuan dari pihak pemerintah. Kalau kita lihat sendiri pemirsa, jarak antara depo dan juga perumahan dari
masyarakat sekitar sini tidak lebih dari 2 km saja. Dan pemirsa, kita juga lihat sama-sama di Koja, Jakarta Utara. Ini kembali dilanda kebakaran hebat pada Jumat 3 Maret 2003 lalu. Di mana insiden yang menelan 19 korban jiwa ini membuat isu buffer zone atau kawasan penyangga yang memisahkan depo dengan pemukiman warga kembali menuai sorotan. Ya pemirsa, kebakaran sudah terjadi 2 kali. Pertama tahun 2009 dan saat ini tahun 2023 pada tanggal 3 Maret lalu. Di mana banyak sekali yang terdampak, masyarakat terdampak. Kita harapkan tentunya mitigasi dan juga antisipasi baik dari pihak-pihak terkait, pihak pemerintah dan juga masyarakat ini dapat lebih baik. Dan tentunya informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Ada kembali di Kabar Siang pemirsa, jelang Ramadan harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional kenaikan terjadi pada harga daging, cabai rawit, telur ayam, beras, dan sejumlah sayuran. Sementara itu pemirsa, mendekati bulan Ramadan 1444 Hijriah, beberapa harga bahan pokok terpantau naik. Nah di Jakarta komoditas sayuran mengalami kenaikan tertinggi terutama kangkung dan bayam. Pemirsa, bulan Januari lalu, Raja Salman mengangkat Faisal bin Abdullah Al Amudi sebagai Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Tim TV One berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengenai persiapan menyambut musim haji 2023. Berikut wawancara reporter TV One Yasmin Rahmadi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al Amudi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Siang hari ini. Saya Anatea Alita. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.